Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau sharing tentang sejarah yang ada di Indonesia, yaitu sejarah yang ada di Provinsi Banten, tepatnya adalah Kesultanan Banten. Pada pembahasan ini, saya menggunakan metode pemetaan penjelasan dengan pertanyaan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten dengan pertanyaan yang sudah saya petakan sebelumnya. Ada 3 pertanyaan yang sudah saya petakan. Yang pertama adalah apa perbedaan dari Kesultanan dan Kerajaan? Yang kedua adalah apa hubungan dari Kesultanan Demak, kemudian Kerajaan Pajajaran dan Kesultanan Banten? Dan yang ketiga adalah sejarah singkat tentang Kesultanan Banten. So, kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu adalah apa perbedaan dari Kesultanan dan Kerajaan? Masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu adalah apa perbedaan dari Kesultanan dan Kerajaan. Nah, tidak sedikit dari kita nih teman-teman belum mengetahui perbedaan dari Kesultanan dan Kerajaan. Oke, kita langsung saja ya. Perbedaan dari Kesultanan dan Kerajaan adalah kalau misalkan kerajaan sendiri adalah kerajaan-kerajaan tradisional yang bercorak Hindu dan Buddha. Apa aja sih kerajaan-kerajaan itu? Yaitu ada Kerajaan Kutai, kemudian ada Kerajaan Tarumanegara, ada Kerajaan Melayu, ada Kerajaan Pajajaran yang ada di tanah Sunda. Kemudian kalau misalkan Kesultanan sendiri itu apa sih? Kesultanan adalah kerajaan yang bercorak Islam. Nah, di antaranya adalah Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, dan lainnya. Oke, sekarang kita udah mengetahui ya perbedaan dari Kesultanan dan Kerajaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, sebenarnya ada apa sih hubungan antara Kesultanan Banten, Kerajaan Pajajaran, juga Kesultanan Demak? Oke. Jadi hubungan dari ketiga itu adalah yang pertama, pada sekitar abad 7 sampai dengan 16, Banten itu masih termasuk dari wilayah Kerajaan Pajajaran. Kemudian pada tahun 1522, pasukan Demak dan Cirebon datang untuk menyerang di bawah pimpinan Fathahillah ke kawasan yang dikuasai Kerajaan Pajajaran, yaitu Banten. Pada saat itu juga putra dari Syarif Hidayatullah, yaitu Pangeran Sabakingkin atau yang sering kita sebut dengan Maulana Hasanuddin ikut serta dalam penyerangan itu. Apa sih motif dari penyerangan Demak dan Cirebon ini? Motifnya adalah yang pertama adalah perluasan wilayah, kemudian yang kedua adalah penyebaran agama Islam. Nah, ada motif khusus teman-teman dalam penyerangannya ini, yaitu adalah adanya kerjasama antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik yang dianggap itu akan mengancam kedudukan Demak pasca kekalahannya mengusir Portugis dari Malaka pada tahun 1513. Kemudian lanjut, pada tahun 1526 Banten berhasil direbut, termasuk pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Pajajaran yang kemudian diganti namanya menjadi Pelabuhan Jayakarta. Selanjutnya, pusat pemerintahan Banten yang semula berkedudukan di Banten Girang dipindahkan ke Sorosowan yang dekat dengan pantai. Nah, itulah hubungan dari Kesultanan Banten, Kerajaan Pajajaran, juga Kesultanan Demak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang sejarah singkat dari Kesultanan Banten.